Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Hadisun hasanun gharibun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih menanamkan keimanan dalam hati kita. Semoga Allah semakin meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan kita di atas iman yang benar serta dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat ketiga ayat 185 ya, Ali Imran ayat 185, Allah menjelaskan bahwa orang yang paling sukses, orang yang paling beruntung itu adalah bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling populer status sosialnya. Tapi Allah katakan, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang paling beruntung, itulah orang yang paling sukses. Jadi dalam terminologi Quran, orang yang sukses itu adalah yang nanti di hari kiamat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperjuangkannya sekarang, Pak ya. Perjuangannya sekarang, nanti di sana kita memetik hasilnya. Ya, semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang terdekat dengan kita mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surganya nanti kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita Pak ini apapun yang kita lakukan, termasuk kita taklim ini, ya endingnya cuma satu, bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang paling diharapkan dan itulah cita-cita orang bertakwa ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang surga itu arduha, lebarnya selebar langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang bertakwa. Jadi Masya Allah Pak, lebar surga itu lebarnya aja selebar langit Pak ya. Bagaimana panjangnya ya, bagaimana panjangnya. Biasanya kan kalau benda itu kan Pak, lebar itu lebih pendek daripada panjang Pak ya. Ini meja ini kan melebar ke sini, memanjang ke sini. Ardun itu artinya lebar, bukan luas Pak ya. Ardun itu lebar. Lebar surga itu selebar langit dan bumi. Itu baru lebarnya, gimana memanjangnya, bagaimana memanjangnya Pak ya.
Itu luas sekali ya, insya Allah tidak akan pernah kehabisan kapling surga, insya Allah ya. Yang menarik jamaah Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, ada orang yang diharamkan masuk surga. Di dalam hadis ada orang yang diharamkan masuk neraka. Ya, kita terserah mau pilih yang mana nih Pak ya. Ya, dalam surat kelima misalkan, dalam surat kelima ayat ke-72, surat Al-Maidah ayat 72 ini menjelaskan orang yang diharamkan masuk surga. Artinya kalau Allah haramkan masuk surga, ya selamanya dia tidak akan bisa masuk surga. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang melakukan syirik besar kepada Allah sampai dibawa mati, maka Allah haramkan baginya surga. Ya. Jadi orang yang diharamkan masuk surga itu adalah mereka yang berbuat syirik besar yang dibawa sampai meninggal dunia. Ya. Makanya Ibnu Abbas, Pak, Imam Bukhari, Ibnu Abbas, Abu Bakar Siddiq, Pak, itu menafsirkan ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu maksudnya tunjukkanlah kami ke dalam iman yang terbebas dari syirik. Ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu Pak, doanya cuma satu, ya tidak ada doa yang lain di dalam surah Al-Fatihah kecuali kita dijauhkan dari, diberikan petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang istiqomah. Abu Bakar Siddiq, Umar dan sebagainya para sahabat mengatakan istiqomah itu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang terbebas dari syirik. Ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu kita minta kepada Allah agar iman kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat syirik, ya apalagi syirik besar, dan itu dibawa sampai meninggal dunia belum bertobat, Pak, kata Allah, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Artinya orang yang mati membuat syirik besar itu matinya dalam keadaan tidak akan pernah masuk surga selamanya, kekal di dalam neraka ya. Tetapi dalam hadis riwayat Tirmizi, Pak ya, dalam hadis riwayat Tirmizi ada orang yang diharamkan masuk neraka. Ya. Yang ini mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diharamkan masuk neraka ya Pak ya. Nah, jadi tujuan kita belajar agama, beribadah itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang diharamkan masuk neraka ya. Diharamkan masuk neraka Pak ya. Buat apa kita belajar agama luas ya? Ilmu pengetahuan agama kita banyak. Setiap hari kita baca Quran, ibadah. Kemudian kita juga mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tidak menjadi pribadi yang diharapkan dari neraka ya, yang justru kita punya keburukan-keburukan yang mendorong kita masuk ke dalam neraka ya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi ya, kemudian nanti di dalam hadis riwayat Ahmad juga Pak ya, setidaknya ada 4 sifat orang beriman yang akan menjadikan dirinya diharamkan masuk neraka ya. Makanya kita belajar agama ini Pak harus wajib kudu 4 sifat ini ada pada diri kita ya. Karena kalau kita sudah memiliki 4 sifat ini sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW, maka kita diharamkan masuk neraka Pak ya. Makanya kita harus punya keempatnya ya, supaya menggaransikan diri kita haram masuk neraka dan diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharamkan masuk surga berarti diwajibkan masuk, diharamkan dari neraka berarti diwajibkan masuk surga ya. Kalau diharamkan dari surga berarti diwajibkan masuk neraka ya. Hadis riwayat Tirmizi ada 3 Pak ya. Nanti dalam hadis riwayat Ahmad ada tambahan 1 ya. Jadi ada 4 Pak ya. Ada 4 sifat orang beriman yang menjadikan dirinya diharamkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2412 dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian terhadap orang yang diharamkan untuk masuk neraka. Ya. Jadi maukah kata Nabi aku beritahukan kepada kalian
kepada orang yang diharamkan masuk neraka. Au biman tahrumu alaihin nar, atau maukah aku tunjukkan kepada orang yang neraka haram baginya. Ya, jadi haram itu neraka, neraka itu haram baginya ya. Nabi menggunakan dua redaksi. Orang yang diharamkan masuk neraka, atau kata Nabi orang yang neraka diharamkan baginya. Ya sama aja Pak ya. Jadi Nabi mengulang Pak, ini penegasan. Orang ini pasti tidak akan pernah masuk neraka. Ya. Kata Nabi dalam hadis ini Pak, ada 3 sifat yang harus kita miliki. Ya. Yang pertama adalah qoribin, yaitu memiliki sifat qorib. Ya. Memiliki sifat qorib. Yang kedua hayyinin, memiliki sifat hayyin. Dan yang ketiga memiliki sifat sahlin atau sahal Pak ya. Nah ini apa namanya, 3 sifat dalam satu hadis dijelaskan. Yang pertama qoribin, yang kedua hayyinin, yang ketiga sahlin. Ya. Apa itu qoribin Pak? Ya. Qoribin itu artinya orang yang ramah, orang yang supel, orang yang mudah akrab, ya, mudah diajak bicara. Ya, memiliki pribadi yang menyenangkan, mudah tersenyum, serta mudah bergaul dan menyambung silaturahim. Ya, ini qorib Pak. Maka ada istilah teman karib Pak ya. Teman karib itu bahasa Arabnya qorib ya. Artinya orang yang apa tadi, ramah ya, orang yang supel, orang yang mudah akrab, mudah bergaul dengan orang lain. Ya. Ini jadi kita ini Pak, jadi orang beriman itu jangan eksklusif ya. Ya, jangan eksklusif Pak ya. Ini ada kelompok-kelompok orang kalau sudah masuk satu kelompok jamaah, kelompok itu eksklusif Pak. Dia hanya ramah, hanya support, hanya mudah akrab dengan kelompoknya saja. Ya. Tapi begitu beda kelompok pada sama-sama menghadap kiblat, Pak ya, salatnya Pak ya, sama-sama menghadap kiblat, itu kan sudah underestimate. Ya, sudah underestimate karena di luar kelompoknya. Ya. Padahal masih sama-sama menghadap kiblat, apalagi satu sama lain saling curiga. Maka pribadi yang kayak gini Pak, itu pribadi yang belum lulus UN-nya Pak ya. Ada istilah UN namanya Pak ya. Ya kalau sekolah kan Pak, kalau pengen lulus itu kan ada istilah dulu, kalau ke zaman kita ada ujian negara Pak ya. Ya, taklim pun Pak di masjid ada UN-nya Pak ya. Ujian ngaji Pak ya. Ya. Nah, UN itu ujian ngaji Pak ya. Ya, jadi ujian ngaji kita ini, selama ini kita menuntut ilmu agama, terus melakukan ibadah-ibadah Pak, itu cuma harus memunculkan pribadi yang qarib, pribadi yang mudah supel, ya, mudah berakrab, mudah bergaul. Tapi ya, tapi juga jangan so akrab, ya. Tapi jangan suka so akrab ya. Ya, jadi mudah akrab tapi jangan so akrab. Contoh Nabi mengatakan Pak ya, pribadi yang so akrab itu pribadi yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, so akrab itu contohnya Nabi mengatakan Pak ya, contoh orang yang so akrab itu ada orang yang dia suka nimbrung pembicaraan orang lain padahal dia tidak dilibatkan. Ya, jadi ada orang yang ngobrol berdua Pak ya, ada orang yang ngobrol berdua, kemudian kita nimbrung ya, padahal kita tidak dilibatkan Pak, tidak dilibatkan ya. Nah ini itu namanya so akrab Pak ya, itu tidak boleh ya. Ya itu nggak boleh ya. Kepada orang yang belum kenal Pak, main tepak-tepuk aja gitu Pak ya. Main tepak-tepuk, gimana kali itu ya. Kan tidak semua orang juga suka fisiknya langsung disentuh bagi orang yang tidak dikenal Pak. Itu namanya, itu pribadi yang muda, yang so akrab itu Nabi dibenci Pak ya. Maka jangan keluar Pak ya. Sekalipun kita menguasai materi pembicaraan orang yang sedang ngobrol Pak ya. Ada 2 orang sedang ngobrol, kita menguasai materi yang mereka obrolkan Pak ya. Kalau kita tidak dilibatkan Pak, jangan ikut nimbrung ya. Jangan ikut nimbrung Pak ya. Ya, termasuk juga Nabi juga benci kepada orang yang suka nguping pembicaraan lain Pak ya. Ya, kita sengaja nguping dua itu juga tidak boleh ya. Ya, bahasa apa ya namanya Pak, sotoy. Sotoy itu apa? Sok tahu Pak ya. Apa nih? Apa ya? Kepo bukan sotoy. Kepo ya. Ini kepo. Ini juga tidak boleh Pak ya. Nabi mengatakan orang yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang qarib, orang yang support, tapi juga jangan so akrab ya. Jadi kita biasa aja Pak ya, tapi pribadi yang menyenangkan. Ada 3 catatan Pak ya, ada 3 catatan. Saya bikin 3 catatan penting Pak tentang qarib ini, tentang orang yang mudah bergaul Pak ya. Ini ada 3 catatan penting. Jadi ada kaedahnya. Apakah semua orang harus kita akrabin ya? Apakah dengan semua orang kita harus akrab ya, mudah ngobrol gitu sebagainya Pak ya, gampang akrab? Ternyata ada catatannya Pak ya, ada catatannya dalam berbagai macam hadis yang lain ya.
Yang pertama adalah, ya, catatan yang pertama, kita ini mudah akrab harus dengan sesama orang beriman. Ya, sama orang beriman, Pak, ya. Dengan orang yang tidak beriman, ya jangan mudah akrab, Pak, ya. Jangan mudah akrab, ya. Karena apa demikian, Pak, ya? Karena Allah mengatakan, Pak, Allah mengatakan kita ini tidak boleh berakrab-akrab dengan orang non-muslim. Tidak boleh, Pak. Tapi berteman boleh, tapi berakrab-akrab ya itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Apalagi orang kafirnya ini, Pak, orang kafirnya suka mencela Islam, ya. Suka mencela Islam, Pak. Dalam surat keempat ayat 140, ya. Allah katakan jangankan kita akrab, Pak, kepada orang yang suka terbiasa mencela Islam, Pak, walaupun dia muslim. Walaupun dia muslim tapi suka mencela Islam, suka mencela syariat agama Allah, Pak, ya. Ini kalau dia belum bertobat, kata Allah, jangankan kita akrab. Fala taqud ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Kita duduk bareng saja dengan mereka enggak boleh, Pak. Ya, duduk barengnya enggak boleh, ya. Ya, misalkan kalau Pak, ya, apa namanya, mau makan di satu kafe, Pak, ya. Atau makan di satu rumah makan. Ternyata di tempat itu sudah ada orang yang kita tahu dia kebiasaannya mencela Islam. Lagi makan di situ, Pak. Lagi makan di situ, Pak. Kata Allah, jangan kamu makan di situ. Pergi kamu dari situ. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau saja saat itu Allah menimpakan azab kepada pelaku orang yang suka mencela Islam, Pak, kamu ada di dalamnya, kamu pun terkena azabnya. Ya, terkena azabnya. Ya, Masya Allah, Pak. Jadi, ya boleh kita bermudah-mudah akrab dengan orang-orang non-Muslim. Ya, berteman boleh, ya, sekedar kenal boleh, tapi berakrab-akrab nggak boleh, Pak, ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang melarang, Pak. Allah yang melarang, ya, ya. Ya, jadi kita itu hanya boleh, kan ada istilah namanya, Pak, silaturahim, ada istilah silaturahmi, ya. Nah, Masya Allah ini, Pak, ulama Indonesia itu, Pak, membedakan antara silaturahim dengan silaturahmi. Itu dibedakan oleh ulama Indonesia, Pak. Ini bagaimana keluasan tentang wawasan ulama Indonesia itu, Pak, ya. Jadi silaturahim itu artinya menjaga hubungan baik, berakrab-akrab dengan saudara-sedarah. Dan ini hukumnya wajib. Ya, kalau Nabi mengatakan barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, Pak, silaturahim, Pak, ya. Jadi apa kalau lagi gak punya duit, Pak, ya, ya lagi apa namanya, lagi bokek lah, Pak, ya, lagi bokek, Pak, ya. Bapak dibolehkan berniat, saya mau silaturahim ke rumah saudara saya yang di kampung misalkan, ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah ponakan. Semoga dengan silaturahim ini Allah mudahkan rezeki saya. Itu dibolehkan, Pak. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ada dalilnya, Pak. Amal ibadah untuk dunia itu kalau ada dalilnya dibolehkan, ya. Seperti misalkan kita bersedekah dengan harapan Allah sembuhkan penyakit kita, itu dibolehkan, Pak. Karena memang ada dalilnya. Ada dalilnya, Pak, ya. Tapi kalau mau puasa biar langsing, ya, mau sedekah biar kaya, itu nggak ada dalilnya, Pak. Itu jangan, Pak, ya. Ya, kalau mau doa saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman kalau, Pak, jadi barang siapa yang ingin digampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim itu dari kata rahim, Pak, yang ada dalam rahim, dalam perut perempuan. Artinya menyambung hubungan baik, berakrab dengan saudara sedarah, silaturahim, Pak. Adapun silaturahmi, Pak, ya, ini menurut pendapat ulama Indonesia, Pak, adapun silaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, tidak dengan orang kafir, Pak, ya. Jadi tidak ada istilah silaturahmi dengan orang kafir, tidak ada. Ya, silaturahmi itu hanya dengan sesama muslim. Makanya pribadi qarib, pribadi yang supel, mudah bergaul itu, Pak, yang pertama dengan sesama muslim. Ya, dengan sesama muslim. Ya, tidak dengan non muslim. Dengan non muslim biasa sajalah. Kalau Bapak punya ikatan kerja dengan mereka, ya sebatas ikatan kerja mereka. Apalagi non muslim ini, Pak, kita jadikan bitonah namanya. Bitonah itu teman kepercayaan, bestie lah, Pak, ya. Ya, dalam Al-Quran dalam surat ketiga ayat 118 Allah sudah tegas-tegas, Pak, mengharamkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dunikum bitonatan. Hei orang-orang beriman, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 118, orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan sebagai bitonah orang-orang yang di luar agamamu. Itu jelas Allah katakan, Pak. Bitonah itu artinya teman kepercayaan. Ya, bahasa kita bestie, Pak, ya. Bahasa kita bestie, ya. Jadi yang pertama, catatan pertama, Pak, pribadi yang qarib ini itu hanya boleh dengan sesama muslim, itu yang pertama, Pak, ya. Dengan non muslim, Pak, biasa aja lah, be aja lah, Pak, ya. Ya, nggak usah terlalu apalagi memuliakan non muslim, itu jelas
hadis itu dilarang Pak ya, biasa aja ya, menghina mereka juga tidak ya, tapi memuliakan juga jangan ya, be aja Pak ya, ya datar-datar aja lah, biasa aja ya, jangan non muslim Pak ya. Yang pertama, catatan pertama tentang qarib Pak ya, pribadi yang supel itu yang pertama adalah kepada sama muslim. Yang kedua Pak, supel mudah akrab itu Pak, yang kedua hanya dengan orang-orang yang tidak melalaikan kita kepada Allah dan akhirat. Ya. Tapi kalau kita berakrab-akrab Pak dengan orang yang melalaikan kita dari Allah dan akhirat Pak, ini bahaya. Ini bahaya Pak, ini bahaya Pak ya. Masalahnya Pak di dalam Al-Quran Pak ya, kenapa tidak, walaupun dia muslim, ya walaupun dia muslim, kita tidak boleh terlalu akrab-akrab dengan orang-orang yang membuat kita jadi lalai kepada Allah ya. Kalau bergaul dengan dia pasti kita bermaksiat. Kalau bergaul dengan dia pasti kita ibadah kita terbengkalai Pak, sholat tertunda-tunda dan sebagainya Pak ya. Ini juga jangan mudah berakrab-akrab ya. Karena di dalam Al-Quran, dalam surat ke-25, surat 25 ayat 27 sampai 29, dan surat 43 ayat 67 ya. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, surat 43 Az-Zukhruf ayat 67 Pak. Dua ayat ini menjelaskan bahwa ternyata Pak, nasib kita di akhirat apakah surga dan neraka itu juga sangat ditentukan oleh kawan akrab kita. Ya, sekali lagi Pak. Jadi surga dan neraka itu juga ternyata ditentukan oleh kawan akrab kita Pak. Siapa kawan akrab kita itu sangat menentukan surga dan neraka kita. Saya bacakan misalkan pada dalam surat ke berapa tadi, 25 Pak ya. Surat 25 ayat ke-27 sampai 29. Ketika ada orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka ya. Yauma ya'umul zalim, ya ketika orang-orang zalim Allah masukkan ke dalam neraka sambil mereka menggigit kedua jarinya menyesali ya. Yauma wa yauma ya'udul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaltu ar-rasuli sabila. Ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya dalam neraka, dia mengatakan seandainya dulu aku mengikuti jalan bersama Rasul. Andai saja aku dulu ikut bergaul dengan orang-orang yang meniti jalan Rasulullah SAW. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitonul insani khazula. Dia mengatakan ketika masuk neraka yang dia katakan Pak, duhai celaka aku. Seandainya aku dulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, dibilang. Sungguh gara-gara aku berteman akrab sama si fulan ini, dia telah menyesatkanku dari jalan yang benar. Ketika kebenaran sudah datang. Ya. Jadi Pak, ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Ternyata yang disesali adalah kenapa dulu seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan bagi teman akrabku, karena dia justru menyesatkanku. Makanya Pak, qarib ini, pribadi qaribin yang mudah akrab dan supel ini Pak, itu tidak kepada orang-orang yang membuat kita lalai. Ya, tidak membuat orang kita lalai dari Allah, tidak membuat lalai kepada akhirat Pak. Karena ada orang yang nanti begitu dimasukkan ke neraka, yang dia ucapkan kalimat penyesalannya adalah karena berbuat dosa. Kenapa dia berkawan akrab dengan si fulan? Karena sering terlalaikan. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah katakan al-akhillau yauma idzin ba'dun li ba'dun aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan akrab kita di dunia ini nanti di hari kiamat satu sama lain akan saling bermusuhan. Kecuali kita berkawan akrab dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi teman-teman akrab di dunia ini Pak, nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Karena akrabnya hanya dalam perkara dunia saja. Akrabnya dalam perkara dunia yang membuat dia lalai dari Allah dan akhirat Pak. Nanti mereka akan saling menyalahkan Pak. Saling menyalahkannya. Kata Allah, inilah kawan-kawan akrab kita di dunia ini Pak. Tapi kata Allah, yang tidak akan saling menyalahkan, tapi justru akan saling membantu nanti di hari kiamat adalah mereka yang berkawan akrab dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Mudah-mudahan jamaah Pak, ini kita di sini Pak, bukan hanya sekedar jamaah Masjid Al-Falah Pak, tapi kita ini jadi bestie semua Pak ya, insya Allah Pak ya. Nah, jadi bestie Pak ya. Saya Pak, kalau pengajian itu ibu-ibu Pak ya, kalau pengajian ibu-ibu Pak ya, kalau yang satu komplek jamaahnya itu pasti akrab insya Allah, karena kenal. Karena sejak ada beberapa pengajian Pak yang jamaahnya dari mana-mana Pak, yang jadi mana-mana ya, dari mana-mana, dari beberapa, dari wilayah yang berbeda ya. Ya itu kalau ngaji Pak, mereka datang duduk, habis itu selesai pulang ya.
Sampai yang duduk depan nggak kenal yang di belakang, yang di belakang nggak kenal yang duduk di depan, Pak. Saya nggak suka sebenarnya. Kalian harus akrab, Bapak Ibu itu harus akrab. Ya, karena insya Allah orang-orang yang sedang meniti jalan kesolehan harus akrab satu sama lain, harus kenal. Ya, jadi saya bikin acara setiap beberapa bulan sekali, bikin acara misalkan Pak pengajiannya di kebun raya, misalkan ya. Nah, habis itu ada makan-makan, terus apa namanya, ada game-gamenya supaya mereka saling semuanya kenal. Karena bisa jadi kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita ini bisa jadi masuk surga karena ditolong oleh besti kita. Ya, ditolong oleh besti kita, Pak ya. Mungkin saja, Pak ya. Saya ini nanti masuk surga ditolong oleh bapak-bapak di hari kiamat ya. Ya. Nah, kata Pak Wawan misalkan di hari kiamat itu ada laki-laki kecil-kecil hitam kayak kenal sebenarnya. Bahwa ternyata Rofi ya. Ternyata saya mau celaka, Pak ya. Apa kata Wawan? Ya Allah, itu dulu suka kumpul bareng di Masjid Al-Falah ya, itu temanku ya Allah ya, suka ngaji bareng ya, aku berikan syafaat kepadanya ya, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, sangat mungkin ya. Makanya kalau kita belum soleh ya, akrabah dengan orang soleh, semoga mereka membantu kita nanti di hari kiamat. Ini yang kedua, Pak ya, yang kedua, catatan kedua tentang akrab ini adalah yang pertama tadi tidak dengan orang kafir ya, tidak dengan orang non muslim, hanya non muslim. Yang kedua, akrab ini adalah dengan orang-orang yang tidak membuat kita lalai dari perkara akhirat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Pak ya, akrab ini mudah akan juga catatan kita tidak salafah namanya. Tidak salafah ya. Salafah itu adalah, Pak, berakrab-akrab dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ya itu nggak boleh, Pak ya. Ya, Bapak berakrab-akrab dengan istri orang misalkan, Pak ya. Ya, beramah-ramah dengan orang lain yang bukan mahram tapi lawan jenis, Pak. Ini tidak boleh ya. Salafah itu Pak, sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Umar bin Khattab, Pak. Salafah itu adalah pribadi atau sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini hati-hati, Pak ya. Kita dengan lawan jenis juga jangan salafah ya. Dengan ya, maksudnya lawan jenis yang bukan mahram ya. Kalau mahram sih mangga silakan ya. Yang bukan mahram jangan ya. Jangan sampai nanti karena kalau mudah akrab dengan lawan jenis nanti witing trisno jalaran soko kuliner itu, Pak ya. Nah, kan bahaya, Pak ya. Sebelum kuliner dulu, Pak ya, makan bareng dulu ini ya, itu jalan bareng lama-lama kan. Nah, itu hati-hati, Pak ya. Ya, kadang-kadang mohon maaf, Pak, terjadinya perselingkuhan itu kan biasanya dimulai dari terlalu akrab kan ya. Nah, terlalu akrab satu sama lain lawan jenis, hanya merasa nyaman, curhat-curhatan, oh sudah, itu bahaya ya. Ya, makanya Rasul mengatakan, Pak, perempuan itu kalau di depan laki-laki yang bukan mahram, Pak, tidak boleh berlemah lembut ngomongnya, tegas-tegas saja, ya, tegas-tegas saja ya. Ya, assalamualaikum kita bilang ke perempuan itu. Perempuan yang ngerti, Pak, itu agak-agak tegas, Pak, enggak lemah lembut. Waalaikumsalam. Udah gitu aja. Ya. Ya, jadi kalau ada perempuan yang terlalu lemah lembut kepada laki-laki, Pak, kita yang membatasi diri ya. Kita yang membatasi diri. Kenapa? Karena itu sebagian dari salafah namanya. Ya, salafah itu artinya yang mudah akrab ya. Kalau diterjemahkan misalnya, Pak, jadi salah paham nanti, Pak ya. Salafah jadi salah paham ya. Nah, kita niatnya berteman tapi dia jadi kegeeran, kan bahaya itu, Pak ya. Dia jadi bahaya seperti itu ya. Jadi apa? Nah, itu ini, Pak, 3 catatan penting tentang pribadi yang memiliki sifat qorib ya. Apa tadi qorib, Pak? Supo ya, mudah akrab, tapi ada 3 catatan yang harus kita garis bawahi ya. Tidak dengan orang kafir, yang kedua tidak dengan orang yang melalaikan kita, dan yang ketiga tidak salfah ya. Tidak salfah ya. Salfah itu apa tadi? Mudah akrab dengan lawan jenis, Pak, yang lawan jenis ya. Itu hati-hati ya. Dan ilmu psikologi mengatakan, Pak, curhat yang paling enak itu kepada lawan jenis ya. Ya, curhat yang paling enak itu kepada lawan jenis ya, kepada lawan jenis ya. Nah, ini ada satu kasus soalnya, Pak ya. Ada ibu-ibu curhat ke ustadznya, Pak ya. Lama-lama merasa nyaman, ustadznya nyaman, Pak, tentang keluarganya. Lama-lama ustadznya nyuruh perempuan itu cerai, Pak, dengan suaminya. Ya, nyuruh cerai ya. Begitu habis masa iddah langsung dilamar sama ustadznya itu, Pak ya. Ya, langsung dilamar sama ustadz itu, Pak. Ini kan bahaya, Pak ya. Nah, dari saling merasa nyaman, akhirnya jadi ustadznya langsung bikin fatwa, ceraikan aja suami kayak gitu, minta cerai juga, cerai itu nggak betul suami kayak gitu. Nah, rupanya dia ngomong begitu bukan karena berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu, modus, Pak ya, modus ya. Begitu habis masa iddah langsung dilamar sama dia, Pak ya, langsung dilamar sama dia ya. Itu, nah ini hati-hati, Pak ya. Yang kedua pribadi yang diharamkan masuk ke dalam neraka itu adalah pribadi yang hayyin ya, hayyin ya. Hayyin. Hayyin itu adalah orang yang tenang,
orang yang teduh lahir dan batin, tidak emosional, orang yang sabar dan tidak mudah marah atau tidak mudah terprovokasi ya. Hayyin itu bahasa kitanya Pak, orang yang penuh kasih sayang ya. Orang yang penuh kasih sayang ya. Jadi kalau ada suami yang ahli ibadah tapi pribadinya kasar ya, pribadinya kasar, temperamental Pak ya, kepada istrinya, kepada anaknya ya, ini rasanya Pak masih berat ini untuk masuk surga Pak ya. Karena Nabi mengatakan pribadi yang akan dijauhkan dari neraka itu di hadapan kita adalah pribadi yang hayyin, pribadi yang tenang, ya, sabar, ya, penuh kasih sayang, tidak mudah terprovokasi, ya, tidak mudah terprovokasi, juga tidak mudah emosional, ya, tidak emosional. Maka wajar Pak, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana caranya dia menjadi muslim yang baik? Kata Nabi, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran. Jangan mudah marah. Kata sahabat itu, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara jadi muslim yang baik? Nabi mengatakan, la taghdab. Dia bertanya cuma sekali, tapi Nabi mengatakan kata-kata, jangan mudah marah. Jangan mudah marah, berkali-kali. Sampai sahabat menghitung lebih dari 7 kali, Pak. Padahal cuma nanya, seorang sahabat itu nanya, gimana caranya jadi muslim yang baik? Tapi Nabi mengatakan jawabannya Pak diulang-ulang. La taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tidak boleh mudah marah. Nah ini agak berat nih Pak ya. Ini agak berat nih bagi orang-orang yang terbiasa temperamental, ini harus butuh perjuangan Pak ya. Maka setidaknya Pak ya, supaya menjadi pribadi yang hayyin, ya, tidak mudah marah itu Pak, Nabi mengajarkan kepada kita dan Allah juga mengajar kepada kita Pak, ada jurus-jurus yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang tidak mudah melampiaskan emosi ya. Ya. Yang pertama Rasul mengatakan Pak, kalau kita sedang emosi ya, karena Nabi mengatakan Pak, tidak ada satupun orang yang tidak punya sifat hasud. Itu masalahnya Pak. Semua orang pasti punya sifat hasud, semua orang pasti punya sifat kesal, semua orang pasti punya sifat dengki. Nah, tetapi ketika kita sedang dengki, sedang marah Pak, Nabi mengatakan Pak, itu jurus pertama yang saya lakukan adalah diam mulutnya, diam fisiknya. Diamkan mulut kita dan diamkan fisik kita Pak ya. Karena ternyata pada dalam psikologi dikatakan, kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya Pak, itu kecenderungannya mulut dan fisiknya nggak bisa diam. Ya, silakan Bapak-bapak lihat orang yang sedang debat itu di TV debat Pak ya. Kalau dia sudah emosi Pak, itu ngomong nyerocos terus kan. Nah, dan tangannya nggak bisa diam tuh Pak, tangannya berdiri, gerakin tangan Pak ya. Ya, itu ternyata Pak, Nabi sudah ajarkan ya, sebelum ada ilmu psikologi, Nabi sudah mengajarkan kalau kita sedang emosi, sedang marah Pak, diam mulutnya, diam fisiknya ya. Ibu-ibu misalkan ibu ya, ibu-ibu dari mana-mana ya, rumah berantakan, mana ibu capek, rumah berantakan ya, suami anak pada cium aja nggak ada yang beresin, ibu kesel, diberesin nggak Bu? Ibu beresin kan, tapi lebih marah-marah, masa diberesin tuh ya. Sebetulnya dia membereskan itu bukan karena ingin rapi, tapi karena dia tidak mampu mengendalikan fisiknya untuk diam ya. Maka Rasul mengatakan Pak, kalau marah duduk, kata Nabi, duduk ya. Kalau dia marah duduk ya, jangan berdiri ya. Ini jurus yang pertama. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita kesel, mulut kita diam nggak ngomong, apa nggak bikin sakit kepala nih ya? Itu kan bikin sakit kepala gitu ya, bikin sakit kepala, bisa pecah kepala kita. Nah, ada jurus yang kedua. Jurus yang kedua ini Pak, langsung Allah yang mengajarkan dalam Al-Quran. Dalam surat 15 ayat 97-98. Apa kata Allah Pak? Perbanyak bertasbih. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kalau saja tidak ada ayat ini Pak, kita nggak akan pernah tahu kalau Nabi ternyata Pak suka sakit hati, pernah sakit hati, pernah sakit hati, pernah emosi, pernah kesel hatinya Pak. Ya, gara-gara makian orang kafir. Kalau ayat ini tidak diturunkan oleh Allah Pak, kita nggak akan pernah tahu kalau Nabi itu pernah sakit hati gara-gara dimaki orang kafir. Karena Nabi itu Pak tidak pernah marah. Tapi ternyata Allah katakan, sungguh Muhammad, kami sangat tahu bahwa dadamu sangat sempit, sangat kesal, marah karena celaan-celaan orang kafir. Tapi yang menarik adalah Pak, Nabi tidak pernah mengekspresikan kemarahannya. Ya. Kenapa demikian Pak? Karena Allah kasih jurus, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyaklah engkau bertasbih. Ya, perbanyaklah engkau bertasbih ya. Saya sering menyampaikan ke ibu-ibu ya. Saya bilang, saya sangat setuju dengan teorinya Dr. Aisyah Dahlan. Perempuan itu kalau
biar tidak mudah stres, itu dalam sehari minimal harus mengeluarkan 20.000 kata. Saya nggak tahu nih teori buatan siapa Pak, tapi oke, saya setuju lah. Jadi perempuan itu kalau supaya tidak mudah stres, itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Langsung itu semua tuh, makanya Ustadz jangan suka marah kalau istri lagi bawel. Saya bilang setuju dengan teori itu, tapi kan orang Islam punya kaidah berkata yang baik atau diam ya. Kalaupun mau berkata 20 kata, perbanyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca Quran 4 juz, itu kan kata juga gitu ya. Itu kan kata juga gitu ya. Jadi jangan ya usah ngomel ke sana kemari. Pak, kenapa nggak bertasbih, nggak berzikir ya. Kira-kira begitu ya. Saya Pak, dalam surat 15 ayat 97 98 ini, kalau kita sedang marah itu bertasbih. Saya bikin perjanjian sama istri Pak. Ya. Saya bilang ini ayat ini bagus nih, kita amalkan. Ya. Saya bilang ke istri saya, kalau saya tiba-tiba memperbanyak tasbih di depanmu, ya, subhanallah, subhanallah, itu dilafazkan Pak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu artinya saya sedang kesal sama kamu, ya. Nah, kan gitu, kalau sudah bertasbih kan ya. Nah, sama kamu juga begitu, kalau lagi kesal sama saya, gak usah ngomong, banyak bertasbih saja. Insya Allah Pak tidak akan stres, insya Allah ya. Nah, ini Pak yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran Pak. Cara kita mengendalikan marah itu adalah dengan cara diamkan mulutnya, diamkan fisiknya, kemudian perbanyaklah bertasbih ya, perbanyaklah bertasbih, bukan beristighfar Pak, tapi ternyata perbanyak bertasbih ya, subhanallah, subhanallah. Ya boleh lah Pak, sambil gerget juga boleh Pak ya, subhanallah, subhanallah. Yang penting bertasbih lah itu, daripada ngomel-ngomel kan Pak, gak ada manfaatnya. Ibu-ibu juga begitu Bu ya. Lagi kesel sama suami, daripada ngomel mending bertasbih aja lah Bu ya. Tapi saya tahu sama suami, kalau aku tiba-tiba memperbanyak tasbih, berarti aku lagi kesel kan gitu aja Bu ya. Mengamalkan surat 15 ayat 97 98 ya. Itu yang kedua Pak ya, itu jadi orang-orang yang akan dijauhkan dari neraka, diharamkan neraka adalah pribadi yang hayyin. Yang ketiga adalah sahlim, pribadi yang suka memudahkan urusan orang lain. Pribadi yang tidak suka berbelit-belit, bertele-tele. Ya, kalau ngomong to the point aja lah, nggak usah belit-belit ya gitu nih ya. Ya, terus juga pribadi yang sederhana, Pak, tidak suka mempersulit urusan orang lain. Ya. Jangan terbiasa kita mempersulit urusan orang lain, Pak ya. Jadi kalau orang yang mempersulit urusan orang lain nih, Pak, ini adalah orang-orang yang belum digaransikan dijauhkan dari neraka ini, Pak ya. Ya. Kalau ada orang sekarang kan punya prinsip apa, Pak? Kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah kan gitu ya. Itu kan kacau tuh, Pak ya. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, ini kan bahaya nih Pak ya. Ya, jadi kalau kita bisa permudah lah Pak ya. Urusan itu permudah. Baik urus semua orang Pak mudahkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Pak, wa man kata Nabi, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang terbiasa memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Kita ingin di akhirat kita dimudahkan urusan kita, hisab dimudahkan, surga dimudahkan, karena kita terbiasa memudahkan urusan orang lain. Baik, kita dengar azan dulu ya.
Baik Pak, kita lanjutkan sedikit lagi Pak ya. Makanya Rasulullah SAW Pak melarang semua perbuatan yang menimbulkan kesusahan pada orang lain. Ya. Nabi itu melarang Pak, semua perbuatan yang menimbulkan kesusahan buat orang itu Nabi melarangnya. Ya. Ya. Contoh misalkan Pak ya, Nabi melarang kita jadi peminta-minta ya. Karena meminta-minta itu juga menyusahkan orang lain Pak ya. Meminta itu nyusahin orang lain ya. Ya kalau boleh Pak ya, kalau kita punya acara di rumah ya, nggak usah lah Pak bikin tenda depan rumah kita memblokir jalan Pak ya. Nah nggak usah lah Pak ya. Itu karena itu menyusahkan orang lain ya. Tapi kan sudah diizinkan sama RT, ya RT mengizinkan, tapi kan belum tentu warga suka Pak ya. Nah, jadi ya sudahlah ya, nggak usah jalan diblokir, kemudian pasang tenda, kursi-kursi sampai orang mau lewat aja tersusahkan, nggak usah lah Pak ya, nggak usah Pak ya. Nah ini kecuali ada jalan alternatif yang juga normal gitu Pak. Kalau satu orang belit-belit itu jangan Pak. Ya, karena kita tidak ingin urusan kita disusahkan ya. Termasuk juga Pak ya, kalau hajatan Pak ya, kalau hajatan Pak ya. Ini kalau nanti bawa menikahkan Pak ya. Saya suka berpikir gini Pak ya. Itu udah mah nggak ada tempat duduk, tempat pesta itu kan. Terus disiapin makan piringnya piring ceper, duralek Pak ya, berat lagi Pak ya, berat Pak ya, berat lagi Pak ya. Ya, terus pakai kuah Pak. Ya, terus yang makannya emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek gitu Pak ya. Nah, bayangkan neng piringnya udah berat Pak ya. Ya, dan ceper lagi Pak ya, ceper lagi ya, ceper. Kan susah tuh di sendoknya kan sudah tuh Pak ya. Susah di sendoknya. Sudahlah pakai piring biasa aja lah Pak ya. Jangan karena dia gengsi artinya menyusahkan orang lainnya. Saya suka pengal tuh ya. Jadi agak susah tuh ya. Kalau ada kursi sih masih mending lah Pak ya, masih mending ada kursi ya. Ini udah nggak pakai kursi, piringnya tebel, ceper, berat lagi Pak ya. Aduh ya, ya repot itu Pak ya. Saya yakin semua orang akan kerepotan ya. Jadi jangan menyusahkan lah ya. Ya sebetulnya Pak, konsep pesta pernikahan itu yang benar yang dulu tuh Pak ya, orang-orang dulu Pak ya. Tamu duduk manis, terus kemudian dihidangkan. Itu semua konsep yang benar menurut Islam Pak ya. Itu yang ideal itu menurut Islam Pak ya. Tapi sekarang berubah konsepnya jadi self service dulu ya. Ya self service oke lah Pak, tapi jangan yang menyusahkan lah kira-kira gitu ya. Jangan menyusahkan ya. Ya kayak gitu aja mesti kita pikirkan Pak ya. Jangan menyusahkan kalau Bapak di rumah makan Pak ya. Jangan menyusahkan pelayan lah ya. Ya, jangan menyusahkan pelayan ya. Kalau habis makan apa susahnya sih kita piring-piring bekas kita makan kita rapihkan Pak ya. Sehingga pelayan itu tinggal ngangkut aja Pak, tidak harus berantakan kan kita bisa juga rapihkan Pak ya. Itu dalam rangka kita memudahkan urusan orang lain. Kenapa? Karena kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Saya Pak kadang-kadang kalau di Kebun Pedes itu Pak ya, Kebun Pedes itu kalau jam-jam pulang sekolah anak-anak sekolah itu Pak, itu kan jalan macet Pak, angkot Pak ya, macet ya. Karena angkot itu pada ngetem di jalan kan Pak ya, nah, ngetem di jalan. Saya cuma berpikir subhanallah, bagaimana Allah akan memudahkan rezeki mereka ya, supir angkot, sementara kerjaan mereka adalah misalkan orang lain gitu ya, misalkan orang lain, gimana Allah mudahkan rezekinya ya. Kata Allah kan, wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dunia akhiratnya. Jangan-jangan urusan dunia kita yang agak-agak susah Pak karena kita terbiasa nyusahin orang lain ya, nyusahin orang lain deh ya. Makanya nanti Bapak kalau jadi pemimpin Pak, biasakan memudahkan urusan anggotanya lagi Pak ya. Ya, mudahkan urusan anggota supaya Allah juga mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu namanya sahlih. Baik yang keempat Pak, yang terakhir ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga, hadis riwayat Ahmad nomor 3938, ada yang keempat Pak. Hurrima 'alan nasi kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nasi. Ini ada tambahan Pak. Kalau tadi qaribin, hayyin, terus sahlin. Nah, kalau dah misalnya tambah layyin Pak, ada lagi tambahan layyin. Layyin kalau tadi hayyin, kalau sekarang layyin. Layyin itu adalah pribadi yang lemah lembut Pak ya. Pribadi yang santun, tidak kasar ya. Pribadi yang santun, pribadi yang kasar, yang tidak suka memaksakan kehendak ya. Itu namanya layyin. Nah,
Sederhananya Pak, jadi pribadi yang itu Pak, hindari perdebatan lah, ya. Hindari perdebatan. Orang-orang yang gampang berdebat itu Pak, mempertahankan pendapat sampai berdebat, itu namanya pribadi yang tidak lain. Ya. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain Abu Daud Pak, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, kata Nabi. Aku menjamin seseorang akan dibangunkan istana di pinggir surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Masya Allah Pak ya. Jadi Nabi mengatakan Pak, kita berada di pihak yang benar saja nggak usah berdebat, apalagi kita udah jelas-jelas salah ya. Benernya usah debat Pak ya. Kalau orang kita kasih tahu Pak ngeyel, sudah stop ya, stop aja Pak ya, stop aja ya, stop aja Pak ya, stop aja. Makanya kata Imam Syafi'i itu Pak, lebih susah berdiskusi dengan orang bodoh daripada orang pintar. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, kalau diskusi sama orang bodoh Pak, kita nggak akan menang. Makanya kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, salah satu ciri ibadur rahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham urusan mendebatnya Pak, sudahlah ucapkan salam aja ya. Semoga Allah memberkahimu. Nggak usah dilayani Pak ya. Apa artinya Pak? Ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa itulah pribadi yang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak kasar ya. Kadang-kadang kalau kita debat Pak, dari awalnya lemah lembut karena kita keselnya ya orang itu, lama-lama gimana Pak? Lama-lama kita ngegas juga kan itu Pak ya. Nah itu artinya kita, setan inginnya memang begitu kita ya. Nah, sekali lagi jamaah Allah, inilah 4 sifat yang diharamkan neraka. Qoribin, mudah gaul, supel dengan catatan tadi. Yang kedua hayyin ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Sahlin ya. Hayyin itu apa tadi Pak? Hayyin itu orang yang tenang teduh ya, tidak emosional ya. Terus yang sahlin memudahkan, yang keempat adalah layyin, yang dia yang lemah lembut, tidak suka memaksakan kehendak. Kalau kita sudah taklim selama ini Pak, 4 sifat ini masih sulit kita rasakan dalam diri kita Pak, sebaiknya kita banyak mohon perlindungan kepada Allah Pak, minta mohon pertolongan Allah supaya Allah memberikan 4 sifat ini. Karena kita inginnya beramal hidup ini supaya nanti di akhirat dijauhkan dari neraka. Dan inilah 4 sifat yang Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Semoga 4 sifat ini ada pada diri kita. Allah mudahkan kita memiliki 4 sifat ini sehingga nanti di hari kiamat betul-betul Allah haramkan diri kita dari api nerakanya dan dari api nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terus membimbing kita di jalan yang benar sampai Allah mewafatkan kita dan memasukkan kita menjadi ahli surga. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.